kalau ada circle yang toksik, kamu jauhi agar kamu nggak ikutan kena toksiknya nih. Tidak perlu kita menghindari terus kayak bye kamu toxic people. Iya. Kita memutus silaturahmi juga jangan gitu. Tapi kita perlu memberikan batasan. Oke. Sejauh mana interaksi kita dengan mereka sehingga pada saat kita itu ada di dalam interaksi yang terlalu jauh, kita bisa menarik dari circle tersebut. Bercerai sebagaimana pernikahan itu adalah sesuatu yang bahkan bisa haram atau bisa wajib. Kalau memang hubungannya sudah toksik dan memberikan mafsadat itu kerusakan bagi salah satu atau keduanya atau kepada anaknya, maka perceraian menjadi wajib karena sudah buruk hubungannya. Tapi kalau perceraiannya berbasis hanya kepada nafsu, gue udah nggak nyaman nih sama dia, mau cari yang lebih cantik, lebih ini, lebih itu, lebih kaya. Itulah perceraian yang disebut oleh Nabi dalam salah satu hadisnya sebagai sesuatu yang dibenci oleh Allah. Bahkan bisa haram perceraian, nggak ada angin, nggak ada ombak, kita cerai aja ya. Lu kira main monopoli atau apa? Terus aku bubar deh gitu ya. Iya. Disebutnya mitsaqan ghalidha, perjanjian agung dengan Tuhan, yang itu hanya 3 kali di Quran disebutkan. Antara Tuhan dengan para nabi, antara Tuhan dengan Bani Israel, dan antara Tuhan dengan pasangan yang sedang menikah tersebut. Masya Allah. Jadi cuman Mbak Narisa, kalau di dalam agama itu panduannya jelas bahwa kalau ada circle yang toksik, kamu jauhi agar kamu nggak ikutan kena toksiknya nih. Karena seseorang akan bergantung agamanya pada agama temannya, kata Nabi. Kalau kamu kumpul sama tukang sate, ya bau angus juga. Kalau kumpul sama tukang minyak, jadi wangi juga gitu. Nah, cuman Islam kan juga mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang pada kebaikan dan menjauhkan orang dari kemungkaran. Jadi circle yang toksik itu juga sesekali perlu ditengok gitu. Iya, betul. Bagaimana caranya agar ketika kita ngumpul sama mereka tidak tercampur, kita gak ikutan jadi toksik, dan bagaimana justru kita mengajak mereka yang mengarah kepada hal-hal positif tuh. Iya, kalau di psikologi sendiri ada istilah yang namanya kita tuh penting menemukan core values dan purpose kita. Oke, itu apa tuh? Itu kayak semacam guidance, pegangan gitu. Ibaratnya tadi kalau kita sempat ngobrol gitu ya, Bib, saya lupa di episode yang mana, ada yang namanya pegangan gitu. Kayak kenapa sih makna hidup saya itu apa sih yang saya pertanggungjawabkan? Kalau kita kuat tuh, makanya kenapa agama itu menjadi satu pegangan yang cukup penting untuk orang secara psikologis bisa kuat secara mental. Karena ibaratnya mau dia di dalam lingkungan toksik kayak apapun, kalau dia kuat value-nya, dia memegang nilai-nilai gitu loh. Core values itu adalah nilai-nilai yang dia yakini sebagai sebuah kebenaran yang menjadi guidance dia supaya dia nggak pengaruh di satu perjalanan. Nah, kalau core purpose ini adalah tujuan akhir seperti kita ya dunia akhirat. Terus apa yang harus kita jaga? Hablum minallah, hablum minanas misalnya. Jadi saya yakin dalam perjalanannya kita menjaga hubungan baik kita dengan Allah dan hubungan baik kita dengan mereka. Tidak perlu kita menghindari terus kayak bye kamu toxic people. Kita memutus silaturahmi juga jangan gitu. Tapi kita perlu memberikan batasan. Sejauh mana interaksi kita dengan mereka sehingga pada saat kita itu ada di dalam interaksi yang terlalu jauh, kita bisa menarik dari circle tersebut gitu. Itu supaya kita kuat dengan nilai-nilai yang kita pegang gitu, Bib. Jadi kita nggak yang kepleset di tengah jalan pada saat di dalam lingkungan yang banyak toksiknya. Jadi tetap menengok tapi harus dibatasi juga. Dan betul. Kita harus punya value yang kuat ya. Iya, benar banget. Bukan kita yang diwarnai tapi kita yang mewarnai mereka. Setuju banget. Nah, Mbak Narisa, ini juga yang penting adalah mungkin nggak kalau toksik itu bersumber dari trauma kita di masa kecil gitu, atau trauma kita dengan pasangan kita sebelumnya, baik pasangan dalam hubungan asmara sebagai pacar mungkin dulunya, atau sebagai mantan suami atau mantan istri yang kemudian membuat kita akhirnya trauma itu yang bikin kita jadi toksik sekarang kepada pasangan kita.
karena wah trauma nih, jangan-jangan ini kayak yang dulu. Akhirnya kita bikin benteng-benteng yang menyebabkan pasangan kita gak nyaman. Iya, iya. Misalnya ya, dulu pasangan kita jalan dengan orang lain. Nah kita akhirnya jadi punya ketakutan, cemburunya over, ketakutan. Iya. Gitu. Mungkin nggak begitu, dan gimana ngatasinnya? Sangat mungkin Habib, karena ketakutan itu kan sebuah reaksi alami pada saat manusia atau kita tuh memiliki pengalaman yang terbentuk di kejadian sebelumnya. Yeah. Itu disimpan di dalam sebuah storage di otak kita yang bisa jadi disadari dan tidak. Okay. Kalau disadari, kita akan punya respon yang baik terhadap trauma itu. Fight, kita hadapi sehingga kita berhati-hati. Atau kita flight, biasanya kita denial, menghindari relasi atau situasi serupa. Atau kita nge-freeze, diem aja, nggak ngapa-ngapain. Okay. Nah, respon yang sehat secara mental adalah yang fight. Kita menghadapinya. Kenapa? Karena semakin kita menghindari, sebenarnya kita hanya menunda ketakutan kita pada situasi itu, karena kita akan dihadapi. Pernah nggak sih Habib ngerasa menghindari sebuah kejadian, menghindari orang A karena kita trauma, ternyata besoknya ketemu lagi dengan orang yang berbeda, situasi yang sama. Betul. Sering nggak sih Habib? Bahkan sesuatu yang nggak mungkin dihindari, misalnya kalau kita punya trauma dengan kawan kita di kampung gitu. Iya. Sedangkan setiap hari kita ada acara ini, acara Betul. itu yang bikin kita ketemu. Terus kita berusaha untuk pindah kampung. Di kampung sebelah ada orang yang sama. Ada lagi gitu. Nah, jadi tugas kita adalah fight. Fight itu bukan melawan, tapi menghadapi situasi itu dengan penuh kesadaran. Caranya gimana? Pertama, kita artikulasikan. Wah, saya takut nih. Kalau saya deket sama orang dengan karakter ini, saya jadi inget dulu saya pernah disakiti, dia pernah selingkuh, misalnya gitu. Itu udah sebagai satu tahapan yang penting Habib. Karena ada orang yang disakiti, tersakiti, tapi nggak sadar, ya. Dia berusaha untuk menutup dirinya. Dia kayak nggak mau terjebak pada situasi serupa, jatuhnya apa? Dia selalu denial, defense, menyalahkan orang lain, seolah tuh mereka yang salah, bukan saya gitu. Udah dikata-katain sama pasangannya, enggak, kayaknya saya memang membutuhkan ini deh. Iya. Kayaknya saya memang harus dikerasin deh biar berubah. Karena denial aja tuh. Tipe kalau orang kayak gitu tuh jadi kayak toksik juga untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia menghindari situasi yang traumatik tadi. Jadi kita perlu menyadarinya dengan membagikan apa yang kita rasakan dan berusaha untuk menghadapinya. Lama-lama trauma itu memberikan satu hal yang baik untuk kita pelajari, dan ketakutan itu jadi motivasi untuk lebih baik lagi gitu Habib. Oke. Nah ini kadang orang bingung Mbak Analisa. Ketika dia sudah menyadari, gue harus kemana dan ngapain. Nah yang paling pertama, ketika dia sudah menyadari bahwa dia toksik, pertolongan pertamanya lah kira-kira, itu dia harus kemana biasanya Mbak? Oke. Kalau dia nggak punya teman cerita. Kadang saya banyak tuh di DM media sosial. Saya begini-begini, ada ayatnya nggak? Atau ada air yang harus saya minum nggak? Kan kita yang bingung ya. Iya. Padahal kita baca masalahnya, kayaknya saya juga punya masalah ini. Iya, betul. Nah itu gimana kita kemana gitu lah. Iya, pasti ya, itulah kenapa pentingnya ada profesional seperti psikolog, seperti konselor, sebagai profesional yang memang kita diberikan kompetensi untuk bisa membantu orang-orang yang terjebak pada toxic relationship atau toxic environment supaya dia lebih sehat secara mental. Jangan sampai berpikir pendek, mengakhiri hidup, dan kemudian menjadi satu hal baru untuk masalah bagi orang yang dia tinggalkan gitu. Itu sih saya rasa. Dan nggak apa-apa. Profesional. Ya, kalau udah sampai pada tahap berpikir sampai mengakhiri hidup, ya saya rasa tuh itu sebuah kondisi yang rugi gitu. Bahwa ketika mereka ketemu dengan orang-orang toksik nih, kita ketemu orang toksik, perlu kita ingat yang bermasalah itu dia. Bukan kita. Jangan sampai kita kebawa di dalam masalah orang itu. Nah, itu yang perlu kita sadari. Nah, ini juga penting Mbak Analisa. Ketika kita curhat ke profesional seperti Mbak Analisa itu kan ada orang yang takut tidak terjamin kerahasiaannya. Nah, itu memang secara psikologis ada etikanya nggak Pak? Pasti. Bahwa aman. Pasti, Bib, karena kita disumpah profesi, kita tuh kode etik sumpah profesi di Al-Quran gitu ya, bahwa kita tidak boleh menyebarkan cerita orang, klien kita, apalagi menyebutkan nama kepada orang lain, dan kita bisa dituntut. Itu kode etik, kita bisa dicabut
license kita. License Iya. profesinya ya. Jadi kenapa teman-teman disarankan untuk kepada profesional karena konfidensialnya justru terjaga. Nah itu. Kalau ke temen bisa kemana-mana, Bisa yang ada kemana-mana. masalahnya nambah baru Iya, gitu kan. kalau ke Tuhan juga kadang kita kan butuh perantara ya. Betul. Memang ke Tuhan bisa, tapi kan butuh perantara. Seperti Tuhan menyembuhkan kita melalui dokter, secara mental bisa menyembuhkan Tuhan ya melalui psikolog ya. Yes, betul banget. Jadi itu yang paling penting sih menurut aku. Aku tuh sering memikirkan bahwa yang terjamin ketika kamu cerita-cerita itu tidak akan jadi bahan gibah di tongkrongan-tongkrongan dan di grup-grup WhatsApp adalah ketika kamu pergi ke profesional. Yap. Jadi jangan ragu untuk pergi ke profesional karena mereka yang paling mengerti apa yang harus kamu lakukan gitu. Karena mungkin juga kamu tidak mengerti apa yang harus kamu lakukan apalagi ketika kamu secara mental ada masalah itu pusing kan. Betul. Nah gini nih Bib, kadang-kadang tuh kita terjebak pada pikiran sendiri. Kayak, ya Allah kok aku dikasih ujian ini ya, kenapa aku gitu. Sampai kayak kita ngerasa tuh berat banget gitu. Terus atau kenapa ya pasangan saya yang kayak gini. Kita mempertanyakan sesuatu gitu. Terus kita jadi merefleksikan kayak, apa karena aku tuh gak baik ya sehingga aku dapetnya gak baik. Itu sebenarnya dalam Islam boleh gak sih Bib kita berpikir kayak gitu. Karena ya tadi katanya muhasabah gitu ya. Jatuhnya jadi menyalahkan diri sendiri. Itu gimana Bib? Jadi pada batas tertentu sebenarnya soal batas sih. Pada batas tertentu itu perlu. Untuk kita mengetahui apa sih masalahnya, apakah ada di diri saya atau bukan. Kalau ada di diri saya, di mana masalahnya, seberapa akut dan lain sebagainya. Tapi di luar itu, yang harus lebih besar memayungi semuanya adalah optimisme bahwa Tuhan sayang saya. Maka fa inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan ini akan ada kemudahan yang menghampiri saya. Jadi muhasabah tapi dengan semangat bahwa Tuhan sayang saya dan Tuhan akan menyelamatkan saya. Sembari juga memperbanyak silaturahmi agar kita tahu bahwa yang punya masalah bukan cuman kita. Jangan merasa bahwa kenapa saya mulu sih. Makanya itulah pentingnya silaturahmi dan saling bercerita bahwa di luar sana ada juga orang dengan masalahnya masing-masing. Hanya saja mungkin kamu tidak mengetahui itu karena kamu scroll Instagramnya memang foto-fotonya selalu ceria, tapi kan kamu nggak tahu isi pikiran dan hatinya. Dia juga punya masalah. Semua orang itu punya masalah, punya salah, punya sesuatu di dalam dirinya yang negatif. Hanya saja mereka bisa mengontrol mungkin, dan karena itu ya sudah. Yang terpenting adalah kita muhasabah diri, kemudian silaturahmi, mengetahui bahwa orang juga punya masalah itu, dan percaya bahwa Tuhan akan berikan jalan itu sembari tentu dengan pendekatan-pendekatan yang bersifat profesional gitu. Jangan denial, wah saya nggak mau ke psikolog, kenapa? Karena kan ada Tuhan, berzikir. ada Allah di sini. Padahal juga Allah dalam menyembuhkan ada perantara diantaranya psikolog dalam secara mental. Aku udah dapet insight nih ya, bagus banget Habib. Thank you Habib. Thank you Mbak Analisa udah main di sini. Dan buat kalian nih, ini sesuatu yang penting banget. Banyak kita yang punya masalah mental. Bahkan 10% anak muda di Indonesia itu punya masalah mental dalam riset. Tapi mereka nggak tahu nih harus kemana. Salah satunya adalah sebelum kalian memutuskan untuk ke profesional, kalian bisa tonton konten-konten psikologi. Salah satunya yang ada di channelnya Mbak Analisa. Analisa Channel. Thank you Habib. Untuk kemudian mengetahui gue nih kenapa sih gitu. Paling enggak yang paling dasar tuh itu. Betul. Dia tahu bahwa dia punya masalah. Iya, dan kebetulan banget tuh Habib, kita tuh sebenarnya ada tenaga profesional yang berasosiasi praktek bersama di APDC Indonesia. Itu kantor konsultan psikologi yang saya buat, dan situ ada teman-teman jejaring profesional psikolog se-Indonesia yang kita lakukan konselingnya secara online. Jadi teman-teman kalau memang butuh bantuan profesional bisa follow Instagramnya APDC Indonesia. APDC. Ya, yang terpenting bahwa di sana semua masalah kalian dirahasiakan dan akan mendapatkan solusinya. Karena biasanya orang itu berpikir gitu. Iya, betul. Karena kan masalah psikologis masih relatif tabu ya di Indonesia. Betul. Seolah-olah, wah kalau ke stigmanya psikolog, stres lo emang. Itu yang paling penting. Terima kasih Mbak Analisa. Sama-sama Habib. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol kembali karena banyak tema-tema mental health, kesehatan mental yang perlu kita bicarakan dari dua sudut pandang, baik itu psikologi maupun agama.
Dan silakan teman-teman ambil manfaat yang bisa diambil dari obrolan ini. Dan jangan lupa untuk mencintai diri sendiri sebelum mencintai sesuatu di luar diri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.